Halo sobat di Lesson ID. Jadi kembali lagi di bahas UTBK, di mana di episode keempat kita kali ini. Jadi di sini ada suatu permasalahan. Jika ada 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10, dipilih sekaligus secara acak, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita itu harus menuliskan himpunan semestanya dulu. Nah, karena di sini itu adalah bilangan asli kurang dari 10, maka bilangan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, sampai 9. Jadi ada 9 angka totalnya. Nah, sekarang peluang itu apa sih? Peluang itu adalah banyaknya suatu kejadian dibagi dengan banyaknya kejadian secara keseluruhan. Nah, berarti kita itu bisa menentukan NS-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini itu akan dipilih 3 bilangan, kita bisa menggunakan kombinasi ataupun kita bisa menggunakan aturan perkalian. Jadi misalkan di sini kita akan menggunakan aturan perkalian, maka kita misalkan di sini ada 3 tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Maka karena ada 9 angka pada tempat ratusan ini, berarti bisa diduduki oleh angka 1, 2, sampai 9. Artinya di sini bisa 8 angka. Nah, misalkan satu angka udah digunakan, angka 1 misalkan, artinya di puluhan itu bersisa, ini di kotak di ratusan ini ada 9 angka, karena ada 1 sampai 9. Nah, misalkan satu angka sudah digunakan di ratusan, sehingga jumlah angka yang bisa digunakan di puluhan itu tinggal 8. Sedangkan di satuannya, ya dia tinggal 7. Nah, ini adalah banyaknya kemungkinan kejadian secara keseluruhan, yaitu 9 kali 8 kali 7. Nah, kita akan bahas satu persatu, bahwa yang pertama, peluang semua bilangan yang terpilih prima, kurang dari 1/20. Maka kita itu harus mendata bilangan berapa saja sih yang prima gitu ya. Jadi bilangan yang prima dari 1 sampai 9 itu ada 2, 3, 5, dan 7. Ya. Maka ketika kita ingin menentukan banyaknya bilangan prima, n prima, berarti kita bisa mencarinya, ya kita bikin 3 tempat kembali, karena akan dipilih 3. Di tempat yang pertama, ini bisa 4 angka, karena ada 4 bilangan prima. Di tempat yang kedua, itu 3 angka, karena 1 angka udah digunakan, dan di satuannya ada 2 angka. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang terpilihnya bilangan prima itu adalah NP dibagi dengan NS, di mana NP-nya 4 kali 3 kali 2, sedangkan NS-nya tadi adalah 9 kali 8 kali 7. Kemudian kita sederhanakan, 4 dan 8 ini menjadi 2, 3 dan 9 ini menjadi 3, dan 2 dan 2 itu menjadi 1, sehingga ini menjadi 1/21. Nah, sekarang kita bandingkan, 1/21 apakah dia kurang dari 1/20? Iya, berarti pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Oke, kemudian kita lanjut kepada pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua, peluang semua bilangan yang terpilih genap. Artinya kita harus mendata bilangan genap yang ada, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sehingga kemungkinan terpilihnya bilangan genap itu ada sebanyak 4 kali 3 kali 2, sama dengan bilangan ganjil, karena sama-sama ada 4 bilangan. Sehingga peluang terpilihnya bilangan genap ya, itu ada 4 kali 3 kali 2 dibagi dengan 9
kali 8 kali 7. Sehingga hasilnya sama, yaitu 1/21. Artinya, kalau di sini dia bilang peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25, itu bernilai salah. Karena seharusnya dia adalah lebih. Kemudian lanjut kepada permasalahan yang ketiga, di mana di sini peluang semua bilangan yang terpilih ganjil. Artinya bilangan ganjil itu ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada berapa angka? Ada 5 angka. Sehingga dapat kita cari untuk N. Misal ganjil itu dia sama dengan, kita bikin 3 tempat kembali, di mana untuk ratusannya bisa 5 kemungkinan, ini 4 kemungkinan, dan ini 3 kemungkinan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang terambilnya ganjil itu dia sama dengan 5 kali 4 kali 3, kemudian dibagi dengan 9 kali 8 kali 7. Tinggal kita sederhanakan. Ya, ini 4 dan 8 adalah 2, 3 dan 9 adalah 3. Sehingga hasilnya itu adalah 5/42. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1/7, 1/7 ini sama juga dengan berapa nih? Masing-masing kita kalikan dengan 6 ya. Betul? Dikalikan dengan 6. 6 kali 7, 42, maka ini adalah 6/42. Sehingga kalau kita perhatikan, peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7 itu adalah salah. Berarti ini pernyataan salah. Kemudian lanjut ke pernyataan yang terakhir, bahwa peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1/42. Nah, ini kita itu harus memeriksa kira-kira yang dijumlahkan kurang dari 8 itu bisa berapa aja? Bisa 1, 2, 3, ya. Apakah 1, 2, 4 ini bisa? Bisa. 1, 2, 5 bisa? Tidak bisa, karena kalau 1, 2, 5 dia sama dengan 8. Berarti yang bisa itu hanya 1, 2, 3 dan juga 1, 2, 4. Nah, dari 1, 2, 3 kan bisa juga 1, 3, 2 gitu ya. Atau 2, 1, 3. Ada berapa kemungkinan tuh? Nah, ini juga bisa kita buatkan 3 tempat. Artinya karena di sini ada 3 bilangan, banyaknya kemungkinan angka berbeda yang dapat disusun dari 1, 2, 3 itu adalah 3 kali 2 kali 1. Begitupun dari 1, 2, dan 4. Itu bisa 3, 2, 1. Sehingga ini ada 6 kemungkinan, ini pun ada 6 kemungkinan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang terpilihnya jumlahnya itu sama dengan 8. Itu dia sama dengan 12 dibagi dengan 9 kali 8 kali 7. Sehingga ini kalau disederhanakan, 12 ini dengan 8, ini 3, ini 2, 3 dan 9, ini menjadi 3. Sehingga ini sama dengan 1/42. Artinya pernyataan yang keempat ini benar. Sehingga banyak pernyataan yang bernilai benar itu ada 2 pernyataan. Sehingga jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke? Itulah pembahasan video kita di kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan lainnya bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.